Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan kali ini. Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah selama bulan Ramadan ini. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kutum kali ini saya akan memberikan tema 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan 10 sampai 700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan rasa lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Inilah mengapa Dr. Mustafa Dib Al-Mugho dan Muhyiddin Mistu dalam bukunya Al-Wafih menjelaskan hadis Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Beliau berdua mengatakan, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Pemirsa Madin TV yang dirahmati Allah, demikian pula dengan puasa. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita bisa berkualitas? Ada 6 hal yang bisa kita lakukan agar puasa kita lebih berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas. Agar puasa kita berkualitas, kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Madin TV yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus kita lakukan agar puasa kita bisa berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya, kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Jika seorang makan dengan minum dalam keadaan lupa, ia tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena ia diberi makan atau minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang bisa membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha puasanya. Meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka apabila kita membaca niat, berarti sudah membatalkan puasa kita.
Yang ketiga yang bisa menyebabkan puasa kita bisa lebih berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membataskan puasa saja tidak cukup. Untuk membuat puasa kita bisa berkualitas, hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjaga emosi agar kita tidak marah dan berdusta. Sebagaimana sabda Rasulullah, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Sebagaimana hadis yang lain mengatakan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya, puasanya. Jamaah Madin TV yang dirahmati Allah, hal yang keempat yang bisa kita lakukan agar puasa kita lebih berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus. Selama puasa, mereka hanya seharian di depan TV, memperbanyak main game, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Hal yang kelima yang bisa kita lakukan agar puasa kita bisa berkualitas adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah. Pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, menzolimi orang lain, dan lain sebagainya. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengar segala sesuatu yang haram dan makruh, karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Keempat, mempuasakan tangan dari menzolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Jamaah Madin TV yang dirahmati Allah, yang kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan lain sebagainya. Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya pikiran negatif lainnya. Hal terakhir yang bisa kita lakukan agar puasa kita berkualitas adalah memperbanyak melakukan amal soleh selama bulan Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak melakukan amal soleh pada bulan puasa. Seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Jamaah Madin TV yang dirahmati Allah, Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya, dalam kesempatan yang istimewa ini, mereka memperbanyak melakukan amal soleh. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal soleh Rasulullah SAW, khususnya tadarus dan infak. Hadis Nabi Muhammad, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran.
Sungguh Rasulullah lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 6 hal agar puasa kita bisa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita bisa mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah kutum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.